Percaya diri itu harus, tetapi kemudian kalau terlalu percaya diri atau katakanlah sudah melebihi kapasitas yang sebetulnya, disitulah mulai tumbuh kecongkakan dan kesombongan. Kecongkakan dan kesombongan yang muncul, yang tumbuh dalam kehidupan kita, biasanya kita akan mengatakan kepada sesama kita pun, saya tidak perlu. Dengan Anda, dengan Allah pun terkadang kita mengatakan hal yang sama. Saya tidak memerlukan Tuhan karena saya sudah mampu melakukan apapun dalam hidup ini. Kepercayaan diri yang berlebihan itu ternyata memang terjadi juga dengan bangsa terpilih. Kalau di dalam beberapa hari ini kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan tanah terjanji, bagaimana Allah menjadikan bangsa pilihannya jadi bangsa yang besar, mulai dari Abraham sampai dengan Musa. Sangat jelas bagaimana Allah terlibat langsung, Allah campur tangan, Allah menggembalakan bangsa terpilih itu untuk mendapatkan kemerdekaannya, kebebasannya sebagai bangsa yang besar. Tapi disitulah terlihat peran Allah seolah-olah tidak lagi menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka, karena mereka merasa kebebasan, kemerdekaan yang didapatkan itu adalah prestasi yang diraih oleh mereka sendiri. Dan rupanya ketika mereka mulai kehilangan arah, menjauhkan diri dari Allah, disitulah terjadi kehancuran karena Allah tidak bisa lagi menggembalakan mereka. Uniknya, meskipun manusia terus-menerus memberontak Allah, meskipun manusia terus menyimpang dari jalan Allah, meskipun manusia terus melawan Allah, tetapi Allah tetap mencintai manusia, terlebih lagi pada saat itu adalah bangsa terpilih itu. Sehingga sangat jelas sekali di dalam bacaan pertama itu Allah mengatakan, aku akan memberikan suatu gembala kepada orang-orang yang dibiarkan begitu saja. Hubungan Allah dengan manusia terkoyak karena manusia menyimpang dari jalan Allah. Hubungan Allah dengan manusia menjauh karena manusia sendirilah yang seringkali memberontak terhadap jalan Allah. Kasih setia Allah tidak akan pernah terhapuskan. Maka kasih setia itu benar-benar diwujudkan. Janji Allah yang akan mengutus gembala yang baik itu benar-benar diwujudkan dengan munculnya Yesus sebagai gembala agung itu. Tujuannya tetap sama, sesuai dengan rencana besar Allah, yaitu bagaimana menyelamatkan manusia. Dan rupanya gembala agung yang dijanjikan oleh Allah untuk menggembalakan umatnya itu benar-benar terwujud di dalam diri Yesus, yang dengan penuh belas kasihan melihat orang-orang yang tanpa gembala itu. Yesus mengajar bukannya sekadar mengajar biasa. Yesus mengajar tidak lain adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan jalan Allah menuju keselamatan itu. Maka dari sini kita bisa melihat, kita sebagai manusia janganlah menyimpang dari jalan Allah. Karena ketika kita menyimpang dari jalan Allah, disitulah kita semakin jauh dari keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita.
Satu penegasan yang begitu luar biasa. Ternyata melalui pengorbanan Yesus, disitulah kita bisa melihat bagaimana manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Makanya di dalam Efesus tadi dikatakan, kamu yang dulu jauh sekarang menjadi dekat karena Yesus Kristus yang memberikan jalan keselamatan itu. Hari Minggu biasa ke-16 ini mengingatkan kepada kita satu hal yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita tidak lain adalah kita sebagai manusia di zaman sekarang, di dalam kesulitan apapun, di dalam pergumulan apapun, di dalam situasi apapun, percayakan hidup kita kepada Allah dan jangan menyimpang dari jalan Allah. Tuhan memberkati.